Halo sahabat petani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berada di lahan tanaman cabai keriting. Ini yang berusia 5 minggu setelah tanam. Sudah terlihat rimbun. Ini berkat perawatan kita, pemupukan setiap 1 minggu sekali kita melakukan pemupukan secara rutin. Jadi untuk menghasilkan tanaman rimbun dan juga sehat itu tidak terlepas daripada perawatan dan pemeliharaan kita. Artinya kita itu bercocok tanam, sebetulnya itu mudah ya kalau untuk bercocok tanam, tetapi yang sulitnya ketika tanaman kita sudah tumbuh, lalu yang kita pikirkan dan harus betul-betul kita perhatikan, dimana saat tanaman itu membutuhkan perlindungan. Contohnya ketika tanaman sudah memasuki usia 2 minggu setelah tanam sampai dengan selanjutnya, disitulah tanaman kita memerlukan perlindungan dan juga memerlukan nutrisi, vitamin dan lain sebagainya. Nah, dimana untuk perawatan dan pemeliharaan itu harus betul-betul kita perhatikan sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi pemupukan secara rutin itu dilakukan pada usia 1 minggu setelah tanam, merupakan pemupukan susulan dilakukan setiap 1 minggu sekali, itu secara kocor menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara makro dan juga mikro. Namun sebagian besar itu untuk pemupukan secara kotor biasanya menggunakan unsur hara makro, di antaranya yaitu NPK Mutiara ataupun sejenisnya. Nah, kemudian dalam kita melakukan pemupukan itu tidak cenderung pada pemupukan yang bersifat kocor ataupun memiliki unsur hara makro, namun harus disertai atau didampingi dengan pemupukan secara aplikasi semprot, yaitu menggunakan pupuk yang sudah dilengkapi unsur hara mikro. Namun biasanya pupuk yang cara aplikasinya melalui penyemprotan itu sudah dilengkapi dengan berbagai macam nutrisi dan juga berbagai macam vitamin, dan juga biasanya sudah mengandung beberapa kandungan yang diantaranya mungkin memiliki perlindungan khusus untuk tanaman. Diantaranya biasanya sudah dilengkapi untuk memperkuat akaran tanaman, juga memperkuat daya tahan tanaman agar tanaman tersebut tidak mudah terserang penyakit dan juga virus. Biasanya sudah dilengkapi kandungan-kandungan seperti itu. Nah, di samping itu juga untuk pupuk yang diaplikasikan secara semprot biasanya cepat sekali bereaksi pada tanaman. Setelah
bersamaan dengan pestisida dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemupukan dan juga pengocoran, yang harus kita perhatikan adalah perawatan, di mana tanaman yang seusia ini membutuhkan sekali perawatan yang sangat ekstra, di mana apalagi di musim ekstrim seperti ini, biasanya tanaman kalau sudah memiliki postur yang rimbun atau di usia ke atas, biasanya suka roboh kalau kita tidak secepatnya melakukan pendekatan tajar yang untuk pengikatan tanaman terhadap tajar itu sendiri dapat dilakukan secara bertahap ya teman-teman, tidak harus kita melakukannya secara maraton juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini juga yang belum kita lihat jadi roboh ya, karena malam mungkin ada hujan disertai angin. Jadi biasanya kalau tanaman yang sudah roboh seperti ini, keadaan daripada batangnya biasanya akan melengkung seperti itu ya teman-teman. Jadi itu juga dapat menghambat pertumbuhan ya, karena tanaman yang sudah roboh biasanya ada beberapa akar tanaman yang putus, sehingga tanaman itu sendiri mengalami depresi kembali ya. Nah, jika teman-teman bertanya kenapa tanaman cabai saya ini besarnya atau tumbuhnya tidak serempak ya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa tanaman cabai saya ini tidak serempak karena sebagian ada proses penyulaman ya kemarin, karena kalau usia tanaman di usia vegetatif ini biasanya rentan terhadap serangan hama ya. Jadi mungkin beberapa persen kematian pada tanaman di usia vegetatif bisa terjadi akibat serangan hama, bukan serangan penyakit. Apapun bentuk hamanya, itu bisa hama di dalam tanah ataupun hama yang langsung memakan daripada tanaman itu sendiri. Nah, kebetulan hama yang berada atau yang mengganggu tanaman saya ini yaitu hama berbentuk bekicot ya, tapi bukan bekicot, itu yang berada di dalam tanah, sehingga sulit sekali untuk kita mengendalikan secara disemprot ya, karena hama tersebut bersembunyi di dalam tanah. Terima kasih teman-teman, semoga dapat bermanfaat dan juga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.